Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap ya untuk memulai mata kuliah biostatistik hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita membahas tentang ukuran dispersi atau penyebaran data. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data ya, seperti mean, median, dan modus. Untuk hari ini kita membahas tentang ukuran penyebaran data atau dispersi. Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan rata data yang diperoleh dari rata-ratanya, meannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebaran suatu kelompok data agar kita dapat mengetahui datanya homogen, tidak bervariasi, atau heterogen, atau sangat bervariasi. Contoh, mengapa dispersi sangat penting? Salah satu, untuk mendapatkan info tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data ya. Contoh, perhatikan 3 kelompok data berikut ini. Kelompok 1, 2, 3 mempunyai rata-rata yang sama 50 ya. Namun kelompok 1 akan dapat mewakili kelompok rata-ratanya karena nilainya sama ya, homogen 50. Tetapi kelompok 3 tidak dapat mewakili rata-rata kelompoknya dengan baik karena nilainya datanya yang bervariasi tersebut lebih ke heterogen. Jenis ukuran dispersi ada 4, jangkauan, rank, deviasi rata-rata, simpangan rata-rata, varian atau simpangan baku. Kita bahas satu persatu. Jangkauan, rank, merupakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dari data yang telah disusun berurutan. Rumus menghitungnya dengan cara nilai terbesar kita kurangi dengan nilai terkecil. Contohnya ya, ini ada contoh soal, kita cari yang nilai terbesarnya 700, nilai terkecilnya 50. Jadi ranknya 650. Semakin besar rank, maka tingkat variasi juga akan semakin tinggi. Contoh berikutnya, tabel distribusi nilai ujian. Kelompok 1 rata-rata dan kelompok 2 rata-ratanya 50-50 sama ya. Tapi perhatikan ranknya, bisa saja berbeda. Kelompok 1 60 dikurang 40, 20, dan kelompok 2 90 dikurang 10, jadi 80. Kesimpulannya bagaimana? Kelompok 1 mempunyai data yang homogen, dalam arti kepandaiannya sama, dan kelompok 2 mempunyai data yang heterogen, dalam arti kepandaiannya berbeda ya, sangat bervariasi. Kemudian yang kedua, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata merupakan rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan tersebut. Rumusnya, deviasi rata-rata atau median deviasi sigma X dikurang X1 per N, di mana X adalah jumlah data keseluruhan, jumlah seluruh data, X1 rata-rata, N jumlah data. Contoh sederhana, tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Kita cari dulu ya X1-nya ratanya, jumlahkan semua sampel dibagi jumlah data 5 sama dengan 6. Kemudian buat tabel bantuan ya, seperti di tabel rata 6. Kemudian dikurangkan 2 kurang 6 4, 3 kurang 6 3, 6 kurang 6 6 sampai seterusnya, sehingga didapatkan total 14. Masukkan ke dalam rumus, 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Kemudian kita lanjut ke varians, merupakan rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing observasi. Seperti pada perhitungan simpangan rata-rata, variasi juga menggunakan selisih ya. Bedanya pada rumus simpangan rata-rata yang digunakan adalah nilai mutlak. Sedangkan pada variansi yang digunakan adalah kodrat selisih nilai. Dengan rumus V S kodrat sama dengan sigma X kurang X1 dikodratkan dibagi N kurang 1. Ini jika variannya dalam bentuk data sampel ya. Kalau untuk data populasi, N-nya tidak kita kurangkan dengan 1. Tentukan varians dari data 2,
Contoh soal, tentukan varian dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Yang kita ketahui adalah N sama dengan jumlah data ada 5, 2, 3, 6, 8, 11 ya. X1 rata dijumlahkan semua sampel dibagi jumlah data 5 dapat 6, maka varian adalah X, masukkan ke dalam rumus, X kurang X1 dikodratikan dibagi N kurang 1. Didapatkan hasil 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Maka didapatkan varian dari data tersebut adalah 13,5. Kemudian terakhir kita masuk standar deviasi atau simpangan baku ya. Simpangan baku adalah satu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Standar deviasi ini jika untuk jumlah sampel ya. Jika kita menggunakan penelitian inferensial ya, hanya sejumlah sampel yang digunakan untuk populasi, kita kurang. Maka jumlah data kita kurangkan 1. Sementara jika standar deviasi populasi semua populasi digunakan sebagai sampel, maka N-nya tidak dikurangkan dengan 1. Ini rumusnya jika kita menggunakan standar deviasi sampel, akar kuadrat dari sigma X kurang X1 dikuadratkan dibagi N kurang 1. Jadi disimpulkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian ya. Manfaat simpangan baku memberikan gambaran tentang persebaran data terhadap data rata-rata ya. Contoh sederhana berikut nilai UTS biostatistik pada sekelompok mahasiswa Poltekkes BSI 30 sampai 98. Tentukan simpangan bakunya. Standar deviasi yang kita ketahui adalah X1 rata ya, jumlah semua sampel dibagi jumlah keseluruhan sampel dibagi jumlah sampel. 625 dibagi 10 sama dengan 62,5. Maka dihitung simpangan bakunya sama dengan akar kuadrat, dimasukkan ke rumus ya, sigma X kurang XI X1 dikuadratkan dibagi N kurang 1 sama dengan, ini sudah saya hitung ya, mendapatkan X kurang X1 ini dari 30 kita kurang dengan 62,5, didapatkan min 32,5. Seterusnya 35 dikurangkan 62,5 didapatkan 27,5 sampai 98 kurang 62,5 didapatkan 35,5. Kemudian dikuadratkan, hasilnya dikuadratkan didapatkan 4950,5 dibagi dengan N kurang 1 9. Jadi tidak, nanti akar kuadrat dari 550,056 didapatkan 23,45. Berikut ini latihannya, silakan dikerjakan. Hitunglah rank, rata-rata deviasi, varian, dan standar deviasi dari data nilai mahasiswa TTD berikut ini. Ya, jadi ukuran penyebaran data ada 4 ya, ada rank, jangkauan, ada standar deviasi, ada simpangan rata-rata, dan juga ada yang namanya varian ya. Ini kita ambil sederhana untuk data tunggal. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.